Selamat berjumpa kembali dengan Kaliber. Kali ini masih bersama saya, Edi Wahyudi, dan Saya Indra Karismiaji kembali hadir menemani Anda di akhir pekan ini, hari Minggu. Apa kabar, Mas Edi? Alhamdulillah baik. Sudah mulai sehat ini. Mas Indra masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini kita Mudah-mudahan mudah-mudahan kawan Kaliber yang menjalankan puasa Ramadan masih tetap kuat, semangat, dan masih hari keberapa ini? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ke-6. Belum hari ke-6, sepekan. hampir sepekan kan gitu. Semoga semua puasanya lancar. Kita bisa Amin. menikmati akhir pekan ini hari Minggu bersama keluarga santai-santai. Nah, kita mau Iya. bahas apa nih Mas hari ini? Membahasnya ini eh, prihatin sebetulnya kita ini sama kehidupan rakyat yang makin terjepit, makin sulit ekonominya gitu, sampai mereka mencari jalan pintas. Ini ada dari Kabupaten Buru Maluku, Mas. Oke. Nelayan yang mencuri hiasan kubah masjid dari emas. Wih, kubah masjid, Saya apa emas dari kubah masjid yang dicuri. makanya ini masjidnya juga mewah banget ini ya. Hiasan kubahnya dari emas. Saya bacakan dari kompas.com, hiasan kubah dengan berat 2,6 kilogram bernilai 3 miliar rupiah. 3 miliar buat hiasan masjid ini. Warga sempat riuh lantaran hiasan kubah masjid dari emas tersebut menghilang. Warga kemudian melaporkan hilangnya hiasan kubah pada Senin tanggal 4 kemarin. Berikut beberapa fakta pencurian hiasan kubah dari emas yang terjadi di Maluku. Pertama, hiasan merupakan sumbangan dari warga. Hiasan kubah masjid terbuat dari emas tersebut merupakan sumbangan warga desa Kayeli dan penambang di Gunung Botak. Ini penambangnya bukan main ini. Hiasan tersebut sudah terpasang di Masjid Al-Huda sejak 2015. Warga mulai mengetahui bahwa hiasan emas tersebut menghilang sejak Senin pukul 7 pagi. Kemudian fakta kedua adalah pelaku mencuri karena terlilit utang. Kepala Satuan Reskrim Polres Bulu, itu Aditya Bambang Sundawa, mengungkapkan bahwa AG, tersangkanya ini, mencuri hiasan dari emas tersebut untuk membayar utang. Aditya menjelaskan, AG mempunyai banyak utang baik di kampung halamannya maupun di tempat lainnya. Karena kebutuhan ekonomi, pelaku merencanakan aksinya dengan cukup matang dengan memanfaatkan berbagai alat bantu seperti tangga dan tali. AG ini melaksanakan aksinya mulai pukul 2 pagi, Mas. Buka pukul 2 dini hari hingga pukul 5. Jadi 3 jam prosesnya ini. Dan Dua, seorang diri. 2 kilo lebih kan gitu. Wah, Itu berat ya. dan satu orang dia, seorang diri katanya. Pelaku memakai 2 tangga kayu, sebuah tali nilon dan penutup wajah ketika beraksi. AG menarik hiasan tiang alif atau hiasan kubah itu menggunakan kayu yang telah dipasang besi di ujungnya. Ditarik 3 kali dan tiang alif jatuh ke atas atap masjid. Kemudian tersangka membuka tali dan melemparnya bersama tangga ke bawah. Ya, Akibat jatuh, hiasan kubah itu patah dan AG mematahkan lagi menjadi 5 bagian. Gitu. ya. Oke. Kalau Ya, melihat dari apa yang dilaporkan kompas.com ya, ya, kompas.com kan, itu ya, kelihatan memang pelaku ini bukan berniat untuk betul-betul tujuannya punya otak kriminal gitu. Memang memang apa? Kan beda ya orang yang memang berprofesi sebagai kriminal dan orang yang memang mencuri karena untuk kebutuhan hidup. Makanya kan dia sendiri, dia jatuh kan begitu. Jadi betul-betul nggak pakai persiapan yang matang. Tapi ya walaupun miris ya Mas, tapi ini kan fakta fakta kehidupan rakyat Indonesia sekarang yang memang semakin lama semakin sulit, ya, ya kan? Dia sendiri karena hidupnya sulit, terjerat utang kan jadi semakin sulit. Kan? ya, Ada ada kalau beberapa hari yang lalu kita bahas tentang
cari kerja itu susah sampai anak mantu presiden aja harus dicariin kerja kan gitu. Itu bukan bercanda, tapi kan memang faktanya ini Iya, kita bisa lihat di iya. masyarakat itu memang harus diakui hidup itu semakin sulit. Dan Bisnis juga sulit, Mas. Bisnis semua martabak lah, juga gagal gitu. Ya udahlah jadi wapres aja. jual pisang goreng juga gagal kan gitu. Jadi ya memang eh, kondisi untuk kondisi ekonomi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja kan banyak pakar ekonom juga menyampaikan itu mau mau Faisal Basri mau Prof Awal Rizky mau banyak lah termasuk almarhum Rizal Ramli juga bicara seperti itu. Jadi saya yakin kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Maluku, banyak Iya, iya. sekali yang juga belum terekspos ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau kehidupan rakyat itu susah, ekonomi susah, otomatis tingkat kriminalitas akan meningkat. Itu udah rumus yang semua terjadi di seluruh dunia. Jadi yang Ya. harus dilakukan oleh pemerintah kalau mau tingkat kriminalitasnya itu menurun, ya rakyat harus disejahterakan. Hmm. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sekarang, apakah ada langkah-langkah nyata Bu dari pemerintah yang membuat rakyat sejahtera? Atau justru pemerintah sibuk dengan proyek-proyek mercusuar mereka sendiri yang melupakan rakyat? Atau mudah-mudahan saya salah, jangan-jangan memang didesain supaya rakyatnya itu lebih baik miskin. Karena Ya, kalau rakyatnya kemiskinan itu miskin, dipelihara, Mas. nah itu salah baca undang-undang dasar berarti ya. Ya kan? Salah baca undang-undang dasar kan. Bukan salah, Mas. Nggak pernah dibaca itu, Mas. Bukan. Kalau kita bicara narasinya undang-undang dasar itu kan fakir miskin dipelihara apa negara. Maksudnya dipelihara itu dibiayai oleh negara, bukan dibiarkan dipelihara tetap miskin kan begitu. Nah ini kan salah baca undang-undang. Nah ini yang tadi juga saya baca dari beritanya menarik Mas. Masjid yang megah ini itu kan dibangunnya tahun 2015. Bukan menaranya yang di hiasan hiasan menaranya, hiasan kubahnya yang dibangun 2015. Nggak Oke. disebutkan ya masjidnya berdiri mulai kapan. Berarti kan di situ menunjukkan di era sebelum 2015 itu kondisi perekonomian kita baik. Ya, Buktinya masyarakat ini kan daerah daerah kepulauan ya kan gitu. Yang non jauh di Maluku sana rakyatnya bisa menyumbangkan membangun kubah masjidnya saja nilainya tadi berapa M? 3, sekian M. iya, 3M. Itu kan luar biasa kan begitu. Nah, Dan bagaimana sudah dengan 9 tahun di situ ya, hiasan itu. kan gitu loh. Jadi itulah yang kita lihat kalau eh, sangat berbeda kan rezim yang sekarang dengan rezim yang sebelumnya kan. Karena eh, boleh diakui lah memang kekuatan ekonomi di era sebelum rezimnya Pak Jokowi cukup baik. Nah, kalau yang sekarang ini kelihatannya buat rakyat tuh tekanan hidup semakin tinggi. Kan kita lihat harga-harga naik semua nih, Mas. Ya, Beras langka, waktu itu sempat minyak goreng langka, harga meninggi terus dan ini sangat bertentangan dengan konsepnya Bung Karno yang dulu ingin rakyat itu berdikari. Jadi bukan rakyat itu dibuat bergantung dengan bansos, dengan BLT, tapi harusnya rakyat itu didorong untuk menjadi masyarakat yang produktif sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. ya. Kalau yang sekarang kan kayaknya agak berbeda nih, malah didorong supaya rakyat malah bergantung pada bansos. Rakyat bergantung pada BLT. Makanya sampai presiden saja turun untuk bagi-bagi bansos, bagi-bagi BLT, yang kalau buat saya
ini kok presiden kita sekarang levelnya bukan di arah kebijakan ya kan, tapi malah malah punya presiden yang kerjaannya bagi-bagi bansos. Sayang sekali uang rakyat dipakai buat gaji orang yang cuma bagi-bagi bansos, yang padahal bisa dilakukan oleh eh, seorang kepala desa atau bahkan eh, dari dinas sosial, itu kan bisa dilakukan, nggak harus level presiden. Menurut Mas Edi gimana? Kalau saya dari bansosnya ini, orientasi pemerintah itu bukan untuk mengentaskan kemiskinan, Mas. Oke. Orientasinya itu adalah untuk kepentingan politiknya. Dengan bansos Ya. ini, mereka bisa mengumpulkan suara yang kepada paslon atau kepada partai yang dia kehendaki atau yang dia dukung. Gitu. Jadi memang kemiskinan itu dipelihara sampai dengan masyarakat itu bergantung pada pemerintah, bergantung dari pemberian pemerintah. Kalau pemerintah sudah memberi, dikira, wah ini pemerintah baik hati nih, sinterklas ini, ya gitu kan, bagi-bagi sembako, bang. Terus apa imbalannya? Tidak ada makan yang gratis, tidak ada bansos yang gratis. Kamu harus pilih yang ini, kamu harus pilih yang ini, gitu kan. Jadi orientasi bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Memang benar itu tadi Undang-Undang Dasar kita, Ya. fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dia dipelihara terus kemiskinannya, dipelihara Lah, terus lah ya kan tadi keterlantarannya. saya bilang Bukan salah baca, dientaskan. salah tafsir kan gitu. Harusnya maksudnya dipelihara itu adalah ada jaring pengaman kan gitu. Jadi logikanya gini Mas, kan sama sama sebetulnya kayak kasus yang kita bahas hari ini. Kalau ada orang miskin, ya kan, karena dia kesulitan hidup, jangan sampai dia menjadi kriminal, ya kan? Ya, Untuk itulah negara itu maju memberikan bantuan langsung tunai, memberikan bansos. Sebetulnya kan tujuannya itu, ya, ya kan? Nah, tapi kan ini kebalik. Jadi tujuan utamanya betul seperti Mas Edi tadi sampaikan, bukan untuk menjadi jaring pengaman sosial buat masyarakat supaya tidak mengganggu masyarakat yang lain kan. Kalau ini kan hmm, mengganggu karena haknya orang lain diambil. Ini kita bicara tentang rumah ibadah pula kan begitu iya. kan. Itu kan Kalau berhubungan dengan banyak orang kan gitu, bukan cuma satu ya, dua orang. Nah, ini kalau dari yang gimana Mas? ya apa artinya mungkin rakyat juga harus mulai bergerak ya dan harus menggunakan akal sehat, menggunakan nalar. Jadi apa yang kita disusah ini kan kembali bukan bukan mendiskreditkan siapapun, tapi faktanya memang pemerintah kita sekarang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Amanah Dasar, amanat konstitusi. Ya, konstitusi kita yang harusnya yang namanya bansos itu adalah jaring pengaman sosial yang digunakan supaya mereka yang miskin itu tidak membuat kekacauan bagi masyarakat. Kan tadi contohnya, kalau mereka nggak punya uang buat makan, mereka curi kan gitu. Ini kan yang terjadi. Nah, supaya tidak mencuri, diberikanlah yang namanya bansos, diberikanlah yang namanya apa BLT misalnya, tapi juga nggak selama-lamanya kan. Ini iya. dipakai sambil mereka didorong untuk punya pekerjaan, ya kan? Punya penghasilan sehingga yang tadi yang namanya bansos itu bisa berhenti karena rakyatnya sudah mandiri. Kan desainnya harusnya begitu. Nah, ini kan Sebagai kita pancingan aja itu. sebagai pancingan. Jadi juga malah jangan rakyat itu dibuat bergantung terhadap bansos. Tujuannya bukan ke sana. Nah, kan kita kita juga bahas kemarin Mas kan gitu. Ini janjinya menciptakan 10 juta lapangan kerja, tapi nggak dijelaskan buat warga negara mana kan. Nah, Iya. akhirnya warga kan itu kita bahas kan di edisi perdana kita kan gitu. Nah, ini kan Karena fakta. sekian juta rakyat kita masih menganggur, nggak punya pekerjaan gitu kan. Betul, betul.
Nah, ini kita eh, inginlah supaya suara-suara yang seperti kita ini didukung oleh rakyat. Kita bukan ingin menjelek-jelekan pemerintah, ya, tapi kita berfungsi sebagai pengingat pemerintah. Bahasa saya kasih kaca spion kan gitu. Ada hal yang mungkin nggak kelihatan, mungkin salah jalan kan gitu, kesasar kan harusnya harusnya tadi pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan, ya kan, membuka apa opportunity untuk berusaha, ya kan, UMKM. Kenapa seperti itu? Supaya rakyatnya mandiri, rakyat bisa eh, menghidupi kebutuhannya sendiri, dan apa nanti manfaatnya buat negara? Kalau rakyatnya punya penghasilan yang tinggi, pajak penghasilannya juga tinggi kan gitu. Ya, Kan cara berpikir yang benar kan seperti itu. Pajak penghasilannya juga tinggi. Sedangkan roda ekonomi juga berputar dengan baik. kalau rakyat penghasilannya rendah atau bahkan nggak punya penghasilan, yang ada seperti sekarang ini, penghasilan pajak kita rendah, akhirnya harus hutang. Kan hutang kita sudah 8 ribuan triliun. Jadi Mas Edi, saya, anak-anak kita itu sudah menanggung hutang kalau nggak salah sekitar 40 juta per orang. Gitu. Dan itu nggak tahu nanti bisa dibayarnya kapan. Nah, inilah yang kondisi negara kita. Kita ingin mengingatkan pemerintah untuk kembali ke jalur. Rakyat miskin itu jangan dibikin miskin terus-terusan. Jangan dibikin Jangan, tergantung pada bansos. jangan dipelihara kemiskinannya. Jangan dipelihara kemiskinannya. Tapi harus diberikan jaringan pengaman sosial pada saat mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Kenapa? Karena tadi, kalau mereka nggak punya penghasilan sama sekali, yang terfikir adalah kriminal kan, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk makan, untuk isi perut. Disinilah peran pemerintah. Gitu, Mas. Iya. Nah, itu yang sama juga mahasiswa-mahasiswa kita ini kan untuk bayar kuliah aja katanya banyak yang pinjem ojol. Kalau sudah Pinjol, pinjol, didorong. pinjol kok ojol, Ya. pinjol. Kalau sudah nggak bisa bayar, nanti khawatirnya itu timbul inspirasi kriminal di situ nanti, gitu kan. Oh Jadi, iya, bicara tentang mahasiswa, tak cuman urusan pinjol, Mas. Ini juga ada kejadian yang baru-baru ini terjadi dari KI Jakarta kan, di mana hmm, PJ Gubernur itu menghentikan sebagian beasiswa KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, mungkin dipikirnya Pak Heru ini yang namanya beasiswa itu kayak bansos gitu. Kalau hmm, kalau kalau bansos itu kan misalnya bulan ini dikasih, bulan depan nggak dikasih, itu masih bisa ya tadi mungkin minjam tetangga atau bagaimana kan gitu. Jadi, tapi kalau kuliah kan nggak bisa dihentikan di tengah-tengah kan. Itu kan hmm, pasti akan putus kuliah. Nah itu yang iya, nggak difikirkan oleh eh, Pak PJ Gubernur ini. Nah, malah malah mau didorong untuk pinjol ya kan, hidup lebih tercekik lagi karena kita semua tahu pinjol itu bunganya tinggi. bukannya bukan main, iya, Ya, itu. nah inilah eh, ayo dong kita sama-sama rakyat, kita punya suara yang sama. Kita bukan bicara masalah dukung siapa ya kan. Tapi kita ini berada kita mengingatkan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Bukan masalah kita membela siapa, milih siapa, kubu siapa kan gitu. Bukan ke sana, tapi kan kita harus mengingatkan kalau memang yang jalurnya itu harusnya jalur A, ya jangan belok ke jalur B. Nah, itu tugas kita mengingatkan ya, termasuk kita-kita ini sebagai rakyat kan tugasnya mengingatkan. Mudah-mudahan semakin banyak lagi rakyat yang Iya. tersadarkan
kalau ada langkah yang kurang tepat diambil oleh pemerintah, karena juga terbukti angka kriminalitas semakin tinggi. Itu berarti kehidupan rakyat semakin susah. Nah, mudah-mudahan bisa segera ada langkah nyata, bukan sekedar untuk kepentingan elektoral atau kepentingan pemilu saja, tetapi betul-betul rakyat itu disejahterakan. Itu kan bagian dari Pancasila, dari Undang-Undang Iya, 1945. Bagaimana kewajiban negara itu. rakyat Indonesia itu harus disejahterakan, kan, memajukan kesejahteraan umum. Itu ada di pembukaan konstitusi kita. Gitu, Ya, Mas. Kita dan kalau kita mengingatkan seperti ini, bukan berarti kita memusuhi orang per orang, memusuhi pemerintah, enggak. Kita memberi masukan, mengingatkan sebagai orang-orang yang berusaha apa ya, ya itu mengingatkan, bukan berarti terus kita diusir kalau kritik terus keluar aja dari negeri ini ya. nah Ada itulah soalnya itu. pejabat teras tuh yang sudah ngomong gitu. Wah, ini berbahaya lagi nih gitu, Mas. Ya itulah yang kita lihat, ini ada kekeliruan, ada ketidakwarasan dalam bernegara saat kita memberikan masukan itu, kita juga bukan asal semuanya kita anggap salah. Ini kan yang kita sampaikan berdasarkan fakta, bahkan sudah diangkat di media arus utama, kan, media mainstream, kan, gitu. Dan tidak hanya satu media, ini saya tadi baca, nggak hanya di Kompas, di media-media lain, peristiwa ini benar terjadi, ya Ya, kan? Jadi kita nggak menyebarkan hoax nih, kita nggak di berita bohong, dan kita cuma mengingatkan lagi kalau ayo kita dorong supaya lapangan pekerjaan terbuka buat rakyat Indonesia, jangan rakyat negara lain yang terbuka, ya kan? Nah, kemungkinan atau kesempatan untuk berusaha juga terbuka, izin dipermudah, mungkin ada bantuan permodalan yang mudah. Ini dengan bunga yang ringan gitu ya. dengan bunga yang ringan, dan kalau rakyatnya sejahtera, otomatis bansosnya juga akan menurun, Mas. Karena akan Ya. semakin sedikit mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itu mungkin yang nggak mau yang tidak dikendaki, Mas. Kalau pansosnya tidak dikendaki lagi turun, nah itu kan gimana cara mengikat suara ini? Jadi ini. Ya kan, justru itu bagian menurut saya harus kita kembalikan kewarasan bernegara. Jangan rakyat itu malah dibuat bergantung, ya kan, eh, apa, untuk hal-hal yang harusnya justru kita dorong mereka menjadi mandiri. Itu, Mas. Kita Dan kita ini saya sebelum kita tutup, saya mengingatkan kepada saudara-saudara sesama Muslim, khususnya yang pengurus masjid, karena pada bulan Ramadan ini banyak sekali kriminalitas di masjid. Jadi kalau Ramadan itu banyak orang bersedekah, banyak orang berinfak melalui masjid itu. Biasanya dikumpulkan di kotak amal. Kotak amal itu ada yang keliling, ada yang menetap. Lah yang menetap ini yang rawan kejahatan. Dicongkel ke apa ini bulan Ramadan. Terus parkiran motor di masjid segala itu, khususnya kalau terawih itu kan banyak jamaahnya ya. Orang yang biasanya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid gitu ya untuk sholat terawih. Itu juga rawan pencurian. Jadi saya himbau lagi pada teman-teman yang pengurus masjid untuk meningkatkan pengawasan pada masjid. Itu tadi pencurian hiasan kubah masjid juga pada bulan Ramadan loh. Jadi Nah, itulah, Mas. Kalau kita urusan kotak amal saja kita harus was-was, nanti takut dicuri, itu kan berarti memang kondisi ekonomi rakyat kita lagi nggak baik-baik saja. iya, Karena kan, sudah nggak karena takut Tuhan itu. gini loh, Mas, logikanya gini ya. Kalau masyarakat kita itu sejahtera, yang ada mereka akan semakin banyak nyumbang ke masjid, ya kan? Tapi Ya, kalau rakyat kita semakin banyak yang nggak sejahtera,
kotak amal itu yang akan nanti dicuri duluan gitu untuk makan kan gitu. Kan logikanya cuman seperti itu. Nah, harusnya kita dorong tadi rakyat kita uangnya banyak, penghasilannya tinggi sehingga mereka bisa menyumbang untuk masjid, sama seperti yang terjadi di masjid yang kubah emasnya dicuri ini. Rakyat bisa menyumbangkan 3 sekian M loh untuk memperindah masjidnya kan. Itu kan berarti di saat itu penghasilan rakyatnya tinggi. Nah, kalau sekarang Mas Edi mengingatkan hati-hati, semakin banyak nih kotak amal yang nanti bisa dicuri, apa mungkin motor apa segala macam. Lah ini berarti kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik. Itu aja sih Mas indikatornya. Iya, gitu, Mas. Dan Oke, kita himbau juga pemerintah untuk menggeser orientasinya dari orientasi elektoral ke orientasi kesejahteraan kesejahteraan rakyatnya. sosial. Betul. Oke Gitu, Mas, Mas. kita Ya, Mas. tutup diskusi santai kita, diskusi hari Minggu. Mudah-mudahan didengar dan rakyat juga terbuka matanya apa yang kita sampaikan ini apa adanya. Kembali bukan Iya. bukan partisan, bukan ingin sekedar mengkritik pemerintah, mencari kesalahan, bukan. Tapi kita ingin rakyat kita mandiri, rakyat kita sejahtera. Oke, Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa pada episode-episode mendatang. sampai jumpa.